Pada video kali ini kita masuk ke 2.1 aliran internal. Ini sebenarnya masuk ke materi 1 ya, pengenalan, tapi tidak apa-apa. Jika kita melihat gambar yang ada di slide ya, terlihat fluida itu mengalir di dalam pipa dengan berbagai percabangan. Ini adalah contoh nyata aliran internal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem air, sistem pendingin, atau ducting di air conditioning ya. Berbeda dengan aliran di udara bebas, pada aliran internal fluida itu terbatas oleh dinding. Artinya fluida tidak bebas bergerak tetapi harus mengikuti bentuk saluran. Nah, pada materi ini kita akan fokus memahami bagaimana fluida berperilaku di dalam saluran tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dua dunia mekanika fluida. Dari sisi kiri kita melihat apa yang dinamakan aliran eksternal, yaitu fluida mengalir di sekitar Anda seperti udara melewati sayap pesawat. Di sisi kanan adalah aliran internal, yaitu fluida mengalir dalam saluran seperti pipa atau ducting. Perbedaan utamanya ada pada pengaruh viskositas. Pada aliran eksternal, viskositas hanya dominan di dekat permukaan atau namanya boundary layer. Sementara pada aliran internal, viskositas mempengaruhi seluruh aliran karena fluida selalu bersentuhan dengan dinding. Nah, fokus kita di sini adalah aliran internal karena sangat penting dalam sistem teknik. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Aliran internal, definisi dan karakteristik. Aliran internal adalah aliran fluida yang seluruhnya dibatasi oleh dinding padat. Hal penting yang ditunjukkan pada gambar adalah bahwa fluida selalu berinteraksi dengan dinding. Ini menyebabkan adanya gaya gesek. Karena adanya gaya gesekan ini, kecepatan fluida itu tidak seragam di seluruh penampang. Bagian tengah biasanya lebih cepat, sedangkan dekat dinding itu lebih lambat. Nah, efek viskositas ini menjadi kunci dalam analisis aliran internal. Slide selanjutnya adalah aplikasi saluran tertutup ini. Kita bisa melihat beberapa contoh ya, pipa untuk transportasi fluida cair, ducting AC untuk distribusi udara, ventilasi untuk pembuangan udara kotor. Nah, semua sistem ini memiliki kesamaan, fluida bergerak dalam saluran tertutup. Dalam dunia teknik mesin, ini sangat penting karena hampir semua sistem energi itu melibatkan aliran fluida di dalam pipa atau saluran. Karena itu, pemahaman aliran internal sangat penting untuk desain teknik. Nah, kita lihat slide selanjutnya, fenomena gesekan dinding. Pada gambar terlihat bahwa fluida yang menyentuh dinding itu memiliki kecepatan 0. Artinya fluida menempel pada dinding. Akibatnya terjadi gradien kecepatan dari dinding ke tengah aliran. Nah, gesekan ini menyebabkan kehilangan energi sepanjang aliran. Nah, inilah penyebab utama rugi energi dalam pipa. Karena V-nya 0, menciptakan gaya gesek. Kemudian kita masuk ke perbedaan aliran laminar vs turbulen. Aliran laminar adalah aliran yang teratur dan halus. Fluida bergerak dalam lapisan-lapisan, sedangkan aliran turbulen itu bersifat acak dan penuh pusaran. Nah, penentu utama adalah bilangan Reynolds, RE, rho VL per mu, yaitu bilangan Reynolds non-dimensional less, ya kan? Tidak berdimensi. Rho itu apa? Densitas fluida. V itu apa? V itu kecepatan. Dan L ukuran karakteristik panjang. Mu adalah viskositas. Jika RE-nya kecil, Reynolds number-nya kecil, maka aliran itu adalah aliran laminar. Sebaliknya, jika RE-nya besar, itu merupakan aliran turbulen. Ya, misalnya ginilah, aliran laminar itu ketika Anda berkendara di jalan tol, ya kan? Kosong, mobil Anda berderet-deret dengan mobil lainnya sangat longgar. Nah, turbulen ya jalanannya macet dan penuh kendaraan acak.
Nah, sebagian besar sistem teknik seperti ducting AC itu berada pada kondisi turbulen ya. Jadi sebagiannya berada pada kondisi turbulen. Oke, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya yang dinamakan pressure drop ya. Parameter domain desain itu salah satunya adalah pressure drop. Nah, pada gambar terlihat tekanan fluida itu berkurang sepanjang pipa. Kenapa? Ya, fluida yang masuk ke kiri dan yang sebelah kanan itu ada berkurang tekanannya. Kenapa berkurang? Ya, karena pertama adanya gesekan dengan dinding. Ya, ada gesekan dengan dinding. Yang kedua, kemudian ada viskositas fluida. Nah, yang ketiga ada kekasaran permukaan. Nah, tekanan ini adalah energi pendorong fluida. Jika berkurang, maka alirannya akan melemah. Ya. Jadi, desain pipa yang panjang-panjang misalnya dalam industri minyak, industri geothermal, industri gas harus mempertimbangkan pressure drop ini supaya tekanannya tidak berkurang. Kalau tekanannya berkurang, nanti akan rugi dalam volume dan mass flow-nya si fluida yang kita kirimkan. Nah, karena itu desain pipa itu harus meminimalkan kehilangan tekanan ini. Sekarang kita ke bagian kontinuitas ya, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu yaitu kontinuitas. Nah, Anda lihat hukumnya, rumusnya Rho 1 kali A1 kali V1 sama dengan Rho 2 kali A2 kali V2. Artinya jumlah massa yang masuk harus sama dengan jumlah massa yang keluar. Ya, Rho AV kan massa. Nah, jika fluidanya incompressible itu tidak termanfaatkan, berarti kan densitasnya konstan. Ya, misalnya air, maka ya kita coret aja rho-nya. Sehingga A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Nah, jika luas penampang itu mengecil, maka kecepatannya harus meningkat. Ya, contohnya kalau kita menekan selang air ya, kalau ujungnya itu kita tekan, kecil kan volumenya, nah maka kecepatan airnya akan muncrat lebih tinggi. Nah, itu sebagai dampak dari hukum kekekalan massa kontinuitas A1 kali V1 A2 kali V2. Nah, konsep ini digunakan dalam desain nozzle dan diffuser. Sekarang kita masuk juga ke prinsip Bernoulli. Nah, kita di sini langsung dihadirkan rumus Bernoulli. Sebenarnya ada slide video saya yang isinya bagaimana mendapatkan hukum Bernoulli ini. Nanti kita akan jelaskan juga di video lain. Rumusnya apa? Rumusnya adalah P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Artinya total energi fluida itu terdiri dari tekanan, energi kecepatan, dan energi ketinggian. Energi kecepatan itu kinetik, energi ketinggian itu potensial. Nah, jika kecepatan meningkat, tekanan statisnya menurun. Ya, jika tekanan meningkat, tekanan statis menurun. Nah, contohnya gini. Saat kita menyemprot parfum ya, udara cepat membuat tekanan turun dan menarik cairan keluar. Ya, saya ulangi, saat kita menyemprot parfum, udara cepat membuat tekanan turun. Ya kan? Sehingga ketika tekanan turun timbul kevakuman kan? Jadi menarik cairan dari dalam untuk keluar. Nah, prinsip ini sangat penting dalam aerodinamika, dalam HVAC, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke persamaan aliran steady. Ya. Persamaan aliran steady yang Anda lihat di gambar itu ya, ini memasukkan faktor kehilangan energi. P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus HL. Nah, ada tambahan HL. HL itu adalah heat loss akibat tekanan. Ya, heat loss akibat tekanan. Nah, diagram menunjukkan garis EGL ya dan garis HGL. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut terkait ini. Ya, garis EGL dan garis hidrogel dan akan saya jelaskan di video lain. Nah, inilah dasar analisis sistem pipa yang nyata. Kemudian komponen rugi gesek HL ya, tadi komponen rugi gesek HL. Ada dua jenis
rugi ya. Pertama itu major loss, yaitu gesekan sepanjang pipa, major loss, dan minor loss akibat belokan, katup, sambungan ya. Saya ulangi, major loss itu gesekan sepanjang pipa, minor loss itu akibat belokan, katup, sambungan. Nah, gambar menunjukkan bahwa belokan dan katup menyebabkan turbulensi tambahan. Nah, misalnya gini, seperti mobil yang harus belok tajam, itu energinya hilang karena perubahan arah ya. Desain saluran itu harus meminimalkan kedua jenis rugi ini, tapi ya nggak mungkin menghindari belokan kan kalau kita misalnya ducting HVAC itu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya, sistem HVAC dan ducting. Nah, tujuan desain ducting itu apa sih? Ya, kita harus tahu tujuan desain ducting, misalnya ducting untuk AC ya, yang menggunakan chiller misalnya. Tujuan ducting itu kan adalah untuk meminimalkan pressure drop, untuk mengurangi kebisingan, untuk mendistribusikan udara secara nyata. Nah, ada standar ya namanya ASHRAE ya, ASHRAE, ASHRAE, ada standar namanya ASHRAE, itu digunakan untuk memastikan desain ducting yang optimal. Nah, tantangan utama adalah bentuk ducting itu kompleks kan, ada belokan kan yang akhirnya masuk ke minor loss tadi. Jadi tantangannya apa? Ya melawan rugi gesek pada geometri ducting yang kompleks tadi yang kita sebutkan. Nah, desain yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi sistem AC secara signifikan. Ya, jadi sistem perpipaan ini, ducting ini itu harus meningkatkan efisiensi sistem AC. Karena kan AC ini diproduksi kemudian harus disebarkan ke seluruh ruangan dengan apa? Ya dengan ducting tadi gitu kan. Kemudian kita ke slide selanjutnya tentang pompa dan fan. Nah, pompa dan fan ini berfungsi memberikan energi tambahan ke fluida, mendorong kan, memberi tambahan, W tambahan, harus dengan listrik. Nah, pada gambar terlihat ada W in ya, menambah tekanan, W daya kan. Kemudian HL itu mengurangi tekanan. Artinya pompa itu harus melawan kehilangan energi akibat gesekan. Nah, kita menganalogikan seperti kita sendiri sedang mendorong air melalui selang panjang, dorong airnya, itu kerja yang pompa ya. Nah, tanpa pompa atau fan ya, aliran itu tidak akan berjalan secara optimal. Nah, kesimpulannya dari slide ini itu adalah sistem aliran itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu fisika, energi dan tekanan, kemudian geometri saluran, kemudian sifat fluida. Nah, ketiganya itu saling berinteraksi untuk menentukan efisiensi sistem. Nah, menguasai aliran internal artinya berarti kita akan memahami keseimbangan antara 3 faktor itu, yaitu geometri, misalnya saluran tertutup, fluidanya, apa viskositas dan Reynolds, dan fisikanya, kekekalan energinya. Nah, kita harus menguasai itu. Nah, mungkin itu aja video ini, masih materi 1 ya, pengenalan, jadi masih dasar sekali dan tidak secara detail. Terima kasih.